Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharu Islam. Beliau merupakan sosok pembaharu nilai-nilai keislaman dan juga sistem pendidikan Islam. Perlu kita ketahui, untuk mengalami sebuah pembaharuan, kita perlu kerisauan. Kerisauan membuat kita berpikir, dan berpikir membuat kita melakukan suatu pergerakan. Gerakan kecil dari hasil kerisauan kita bisa berdampak pada perubahan yang luar biasa. Misalnya, akan ada kegelapan di malam hari, menjadikan manusia berpikir dan memberikan solusi, mulai dari membuat obor hingga cahaya lampu yang seperti kita rasakan hingga saat ini. Untuk memahami bagaimana pembaharuan yang telah diberikan oleh Muhammad Abduh dalam dunia kita saat ini, mari kita pahami kerisauan beliau terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui kerisauan beliau, mari kita mulai dengan mengenal latar belakang kehidupan beliau dari video ini. Baik, Muhammad Abduh adalah seorang anak yang lahir di Muhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi dan meninggal pada tahun 1905 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Hasan Khairullah. Menempuh pendidikan di Masjid Syekh Ahmad, namun pada masa pendidikannya beliau cukup merasa tertekan karena terus-terusan dicekcoki dengan hafalan dan hafalan. Untuk Al-Quran, beliau berhasil menghafal dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun. Namun, beliau merasa ia tidak betul-betul paham dengan apa yang ia pelajari saat itu. Akhirnya, pada usia 16 tahun, beliau lebih memilih menikah dan ingin menghabiskan hidupnya menjadi seorang petani. Namun, pertemuannya dengan pamannya yang merupakan seorang sufi akhirnya memberikan gairah semangat baru untuknya menuntut ilmu kembali. Selanjutnya, beliau pun melanjutkan pendidikannya di kampus di Mesir, yang sampai di Indonesia tentunya kita mengenalnya sebagai pusat kampus tertua di dunia, yakni Al-Azhar Kairo. Dan berkenalan dengan teman yang luar biasa bernama Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh terkenal pencetus Islamisme atau Pan-Islamisme, sebuah gerakan yang mengkritik terkait dengan peran Eropa terhadap penjajahan dunia pada saat Perang Dunia Pertama saat itu. Dinamika kehidupan Muhammad Abduh mengantarkannya hingga ke Prancis, sehingga di Prancis beliau mendakwahkan keagungan dan kemuliaan Islam. Berkat beliau, harkat martabat Islam di luar negeri menjadi naik, menjadi lebih baik. Namun sebenarnya dalam satu referensi beliau pernah berujar atau berkata, "Di barat aku melihat Islam, namun tidak ada Muslim. Namun di timur aku melihat banyak Muslim, tapi tidak ada Islam." Ya, sekembalinya beliau ke Mesir, ke tempat kelahiran beliau, kerisauan beliau semakin menjadi-jadi. Di Eropa, beliau memuji Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan, namun penduduk di negerinya begitu sangat jorok. Banyak sekali sampah di sekitar. Islam juga mengajarkan kelembutan, namun orang-orang banyak yang mengatakan sumpah serapah. Islam juga mengajarkan memuliakan wanita, namun pada praktiknya wanita diwajibkan untuk tinggal di rumah mengurus pekerjaan rumah tangga. Mereka tidak memiliki hak untuk memiliki pekerjaan yang setara dengan laki-laki dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa Muhammad Abduh adalah orang Mesir pertama yang berani mengungkapkan keterbelakangan masyarakat yang ada di Mesir waktu itu. Kesedihan dan kerisauan itulah yang terus terpupuk sehingga membuahkan sebuah ide pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam. Muhammad Abduh menginginkan pendidikan Islam kembali sebagaimana zaman Rasulullah dahulu, menghidupkan kembali nilai-nilai sunnah
dalam kehidupan bermasyarakat, namun disesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya zaman modern saat ini. Seperti halnya dalam bidang muamalah, kita memiliki fikih jual beli yang tiap waktu terus berkembang dan semakin variatif cara melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, kita tidak bisa terpaku dengan sistem yang ada sejak dulu. Kita harus mampu untuk mengikuti perkembangan zaman. Muhammad Abduh juga memandang bahwa pendidikan Islam tidak boleh dilepaskan dari pendidikan modern. Keduanya harus seimbang, di mana dahulunya terdapat dikotomi atau pemisahan antara pendidikan Islam dan pendidikan modern, maka Muhammad Abduh menginginkan adanya sebuah keharmonisan atau keseimbangan di antara keduanya harus diajarkan berimbang di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Hal ini ditujukan agar umat Islam mampu menghadapi tantangan perkembangan zaman. Oleh karenanya, di Al-Azhar juga mulai diajarkan ilmu filsafat dan logika, karena menurut Muhammad Abduh, kedua ilmu itulah yang teramat sangat penting. Selain itu, Muhammad Abduh juga termasuk orang yang meninggikan nilai emansipasi atau kesetaraan gender. Pada zaman itu, seperti yang sudah kita bahas tadi, wanita tidak boleh bekerja, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, dan wanita tidak boleh mengambil keputusan dan lain sebagainya. Maka pada zaman Muhammad Abduh, beliau memulai perubahan. Beliau membolehkan perempuan untuk bersekolah, karena banyak sekali perempuan yang saat itu masih buta huruf. Dengan pendidikan inilah, para perempuan nantinya akan menjadi perempuan yang mandiri, tidak tergantung dengan laki-laki, sehingga mereka mampu menghadapi perkembangan zaman saat ini. Terakhir tetapi bukan yang paling akhir, salah satu pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah metode pengajaran berbasis menghafal tadi. Metode yang menghantuinya ketika masih kecil. Beliau mengkritik bahwa siswa tidak paham apa yang dia pelajari. Mereka cuma menghafalnya. Oleh karena itu, banyak muslim hafal hadis larangan untuk riba, tetapi tetap melakukannya. Hal ini karena mereka tidak memahami konsekuensinya atau dampaknya terhadap kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Banyak yang paham atau tahu kalau pacaran itu dilarang, tetapi mereka tetap melakukannya karena mereka menganggap di masyarakat pacaran pada umumnya sudah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, Muhammad Abduh menekankan proses pembelajaran, pendidikan, pembentukan akhlak yang tidak hanya berdasarkan hafalan, namun lebih kepada kerangka konstruktif atau pemahaman dan pengamalan dari apa yang mereka telah pelajari. Ya, demikianlah sharing singkat terhadap pemikiran cendekiawan muslim yang luar biasa, yakni Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharu Islam, seorang tokoh inspirasional. Di Indonesia pun pengaruh beliau luar biasa. Salah satu lembaga besar Islam di Indonesia yang terpengaruh oleh pemikiran Muhammad Abduh yakni adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah mengamini dengan pendidikan maka perubahan sosial maupun ekonomi umat Islam akan menjadi lebih baik lagi. Baiklah, semua pembaharuan yang tadi Muhammad Abduh lakukan berasal dari kerisauan. Bagaimana dengan kalian? Kerisauan apa yang ada di dalam benak kalian terkait dengan kehidupan ini, terkait dengan pendidikan? Yuk sharing di komen di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan yang lebih bagus lagi, lebih banyak lagi kepada kalian. Apabila ada kesalah kata, mohon maaf dan boleh diingatkan. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.